Nenek sayang, Kayla suka tanya hal mendasar buat nenek. Apakah nenek mau jawab? Anak seusia kamu, pertanyaan Kayla sangat berkualitas. Silakan. Nenek bersyukur punya cucu yang cerdas. Apa sih yang menjadi tanda kehormatan manusia? Apakah punya rumah besar atau punya cucu yang cerdas seperti Kayla? Hehehe. Dipakai melaksanakan kehendak Allah adalah tanda kehormatan tertinggi yang mampu disandang oleh makhluk fana seperti kita. Berarti supaya tahu kehendak Allah, kita harus rajin merenungkan titah-titahnya ya, Nek. Hari ini kita sampai pada kisah seorang nabi tua yang berbohong. Mari teman-teman. Halo adik-adik. Petualangan kita dalam kerajaan Allah kali ini akan mengikuti perjalanan nabi muda dari Yehuda setelah dia memberikan teguran kepada Raja Yerobeam. Kita mengikutinya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-Mu kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk sungguh-sungguh mau diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, ternyata di Betel ada juga seorang nabi tua. Anak-anak dari nabi ini mengikuti setiap detail yang terjadi ketika nabi muda itu menegur Raja Yerobeam. Dari mana dia datang, apa yang dia lakukan, tanda ajaib yang dia buat, terus waktu dia pulang, jalan manakah yang dia ambil, semua diceritakan dengan detail kepada ayahnya, sang nabi tua itu. Mendengar itu semua, nabi tua ini kemudian menyuruh anak-anaknya menyiapkan keledainya karena dia mau menyusul nabi muda ini. Dan ternyata adik-adik, nabi tua ini akhirnya bertemu dengan nabi dari Yehuda itu sedang duduk di bawah pohon yang besar. Kemudian nabi tua ini berkata, kamu nabi yang dari Yehuda itu? Oh iya Pak, akulah nabi yang dari Yehuda. Oh, kalau begitu kamu harus singgah ke rumahku. Oh, enggak bisa Pak, karena Tuhan sudah berfirman kepada saya untuk tidak singgah di tempat ini. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bahkan untuk pulang pun saya harus melalui jalan lain. Anak muda, tahukah kamu bahwa aku juga seorang nabi? Melalui malaikatnya Tuhan memerintahkan saya untuk membawamu singgah ke rumah saya. Adik-adik, si nabi muda ini menjadi bimbang. Loh, Tuhan berbicara kepadanya melalui malaikat. Oh, dia adalah seorang nabi tua. Oke, berarti benar. Oke, kalau gitu aku tak ikut. Akhirnya adik-adik, nabi muda ini mengikuti nabi tua pulang dan singgah ke rumah nabi tua itu. Padahal, tahu nggak kalian bahwa nabi tua ini berbohong? Loh, kok berbohong Pak? Kenapa dia harus berbohong? Adik-adik, nabi tua ini hidup di Betel. Dia melihat semua kejahatan, semua dosa dan kebobrokan dari Raja Yerobeam dan juga seluruh orang-orang yang mengikutinya. Tetapi apakah yang dilakukan oleh nabi ini adik-adik? Tidak ada. Dia hanya diam saja. Dia tidak menegur. Dia tidak mengingatkan orang-orang itu supaya bertobat. Dia bisa melewati masa tuanya dengan tenang di sana, padahal sekitarnya begitu rusaknya. Dia baru merasa terusik dan terganggu ketika dia tahu
bahwa Tuhan menyuruh seorang nabi yang masih muda dan datang dari Yehuda. Dia merasa bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi apakah itu membuat dia bertobat? Tidak, adik-adik. Dia justru ingin menjatuhkan nabi muda ini supaya dia mempunyai teman. Akhirnya nanti dia bisa berkata bahwa, oh, bukan hanya aku saja kok yang tidak setia kepada Tuhan, dia juga tidak setia kepada Tuhan, sehingga kerusakannya dia, keseriusan dosa dia sebagai seorang nabi yang tidak mau menegur dosa tidak terlihat atau tidak terlihat secara serius. Adik-adik, nabi ini meremehkan tugasnya. Tetapi sayang juga adik-adik, nabi muda ini pun tidak teguh mengikuti Tuhan. Mengapa kok bisa demikian? Adik-adik, ketika seseorang diberikan tugas untuk menyatakan penghukuman Tuhan, itu bukan perkara yang mudah loh adik-adik. Bebannya itu begitu berat sekali. Begitu dia mengetahui ada seorang nabi lain, dan nabi itu lebih senior daripada dia merasa, oh, ternyata saya mempunyai teman. Sehingga bebannya begitu ringan, sehingga dia percaya kepada nabi itu. Nah, karena itulah kemudian dia mengikuti nabi tua ini. Sebenarnya di dalam hal ini, nabi muda ini juga sama dengan nabi tua itu. Dia meremehkan, menganggap ringan hukuman yang telah Tuhan nyatakan melalui dia. Seharusnya sebagai seorang nabi, dia berkata kepada nabi tua, oh tidak Pak Tua, saya harus tetap taat kepada Tuhan, karena Tuhan telah memerintahkan seperti ini. Nah, kalau dia berbicara seperti itu, tentu nabi tua itu akan bertobat. Tetapi tidak, nabi tua meremehkan atau menganggap ringan hukuman yang Tuhan telah nyatakan. Demikian juga nabi muda ini meremehkan, menganggap ringan hukuman yang Tuhan telah nyatakan, sehingga kedua-duanya akan saling menyesatkan. Nabi muda ini mengikuti nabi tua, akhirnya makan dan minum di sana. Dan ketika mereka sedang makan dan minum, datanglah firman Tuhan kepada nabi muda ini. Tuhan berfirman, karena engkau telah memberontak kepada perintah-perintahku, maka mayatmu tidak akan dikuburkan dalam pekuburan nenek moyangmu. Adik-adik, benar saja ketika nabi muda ini pulang, di tengah jalan ada seekor singa yang menyerang dan membunuh dia. Namun ada hal yang ajaib terjadi. Mengapa? Singa ini tidak memangsa nabi muda ini. Keledai itu juga tidak dibunuh dan dimakan oleh singa itu. Singa itu hanya berdiri di sampingnya. Kemudian berita ini disampaikan kepada nabi tua. Dan apa yang dikatakan oleh nabi tua itu, adik-adik? Nabi tua itu mengatakan, dialah seorang nabi yang memberontak kepada Tuhan. Benar kan? Bahwa akhirnya apa yang diinginkan nabi tua ini tercapai, bahwa bukan hanya dia kok yang tidak setia kepada Tuhan, dia juga tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, kemudian nabi tua ini mengambil mayat dari nabi muda itu, menguburkan di tempat kuburnya sendiri. Kemudian nabi tua ini berpesan kepada anak-anaknya, jika aku nanti mati, tolong kuburkan aku di samping dari nabi muda ini. Karena apa yang difirmankannya sungguh-sungguh akan digenapi suatu hari nanti. Karena dia memang menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, adik-adik, nabi tua ini pun akhirnya mati dan juga dikuburkan di samping nabi muda itu. Bertahun-tahun kemudian memang akan ada raja yang bernama Yosia. Dia membongkar semua kuburan nabi-nabi palsu yang telah mempersembahkan korban kepada para berhala. Tulang-tulangnya diambil kemudian dibakarnya di atas mezbah. Tetapi ketika Raja Yosia ini melihat tulang-tulang dari nabi dari Yehuda ini, dia tidak mengusiknya, dia membiarkannya. Karena dia mendengar cerita bahwa memang dialah
benar-benar nabi dari Yehuda yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi sebuah perlambang adik-adik bahwa kelak Tuhan Yesus akan mengenal siapa yang sungguh-sungguh menjadi umatnya, dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan dia. Nah adik-adik, dari cerita-cerita ini kita sangat menyayangkan sikap dari nabi muda yang tidak setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita semua, agar kita sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkompromi terhadap dosa. Ketika Tuhan menegur kita, biarlah kita tidak mengeraskan hati, namun sungguh-sungguh mau bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya kami menjadi orang yang menyadari bahwa firman-Mu adalah mutlak, bahwa firman-Mu adalah berdaulat, dan Engkau tidak dapat berkompromi terhadap dosa. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mau bertobat dari semua jalan-jalan kami yang salah, yang sesat. Terlebih jika Engkau menegur kami, biarlah kami mau segera berbalik dari jalan-jalan kami dan mengikut Tuhan. Berilah kuat kuasa-Mu bagi kami untuk mau setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa jika kita yakin dengan janji Allah. Masalah sekecil apapun tidak boleh dipermainkan. Nenek tidak mau bermain-main dengan penghakiman terakhir. Murka Allah dinyatakan, tapi bersyukur karena Allah tetap menyatakan anugerahnya. Sebagaimana kesaksian dalam kubur Nabi Yehuda itu, yuk kita serius belajar kebenarannya. Simak dari 1 Raja-Raja 14 ayat 1-20. Dah.